Pemerintah Indonesia memberlakukan larangan masuknya warga negara asing atau WNA dari seluruh negara ke Indonesia mulai 1 hingga 14 Januari 2021. Hal itu disebabkan karena munculnya varian mutasi baru virus corona yang memiliki daya tular yang sangat cepat. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin 28 Desember 2020. Adapun pemerintah mewajibkan WNA yang tiba di Indonesia sejak 28 sampai 31 Desember 2020 untuk menunjukkan hasil negatif tes usap atau PCR test dari negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Surat tersebut harus dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan. Apabila hasil tesnya negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. Setelah karantina 5 hari, WNA melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasilnya negatif, maka WNA diperkenankan meneruskan perjalanan. Saat ini telah muncul pemberitaan mengenai strain baru virus COVID-19 yang menurut berbagai data ilmiah memiliki tingkat penyebaran yang lebih cepat. Kedua, mensikapi hal tersebut, Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020 memutuskan untuk menutup sementara, saya ulangi, untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Ketiga, untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai tanggal 31 Desember 2020, maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020. Meski hanya berlaku selama 14 hari, namun kebijakan larangan WNA masuk Indonesia ini praktis berdampak pada berbagai sektor, diantaranya tingkat kunjungan wisatawan ke tanah air. Seperti diketahui, varian baru dari virus corona telah diidentifikasi di Inggris bagian tenggara. Varian baru penyebab penyakit COVID-19 itu disebut bisa menyebar dengan lebih cepat di beberapa bagian wilayah negara Inggris. Hingga 13 Desember 2020 telah terkonfirmasi setidaknya 1.108 kasus dengan varian ini yang telah diidentifikasi di wilayah Inggris bagian selatan dan timur. Meski belum ada bukti bahwa strain ini berdampak pada keparahan penyakit, respon antibodi, atau pengaruhnya pada kemanjuran vaksin, namun kasus yang disebabkan varian baru ini terus meningkat. Lalu, apa saja dampak dari larangan WNA masuk RI? Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, dampak larangan WNA masuk Republik Indonesia, itulah topik Morning Talks kita pada pagi ini. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Ketua Umum Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA, Ibu Nunung Rusmiati atau Ibu Ros. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga undang Anda untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Saya sapa dulu Ibu Ros, selamat pagi. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Baik, Ibu Ros, bagaimana tanggapan Anda terkait dengan larangan WNA masuk Indonesia kali ini? Selamat pagi, saya sebagai Ketua Umum ASITA yang membawahi kurang lebih 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Intinya ASITA mendukung kebijakan pemerintah karena kita tahu pemerintah sudah bekerja keras bagaimana menangani COVID-19 ini. Jadi ASITA mendukung penuh kebijakan pemerintah karena pasti tujuannya bagaimana bisa agar COVID ini cepat habis, cepat hilang di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua,
kedua, tentunya kebijakan ini saya meminta supaya agar betul-betul ini betul-betul terlaksana dan akhirnya setelah tanggal 14 itu kita sudah bisa pulih lagi. Karena kemarin sudah ada angin segar untuk pariwisata di Indonesia ini. Karena kita ini sudah hampir 95% dan 9 bulan itu tidak ada sama sekali kegiatan. Sekarang ini sebetulnya kalau dari Asita sendiri dengan adanya pengumuman itu sedikit surprise ya, karena wah berarti kita sudah dalam 2 minggu ini kita tidak ada kegiatan lagi. Namun lagi-lagi seperti yang saya bilang, mudah-mudahan kebijakan ini akan nantinya setelah ini betul-betul kita dari pemerintah dan asosiasi sendiri terutama Asita ini kita bekerja sama dan menyiapkan untuk pasca setelah pembukaan lockdown ini. Terima kasih Mbak. Bu Ros, ini kan akhir tahun, biasanya mobilitas pariwisata di akhir tahun di libur panjang itu luar biasa, menguntungkan begitu untuk tours and travel. Artinya pada akhir tahun ini yang harusnya menjadi momen mendapatkan keuntungan yang sangat besar dibandingkan hari biasanya, ruginya berapa kali lipat nih Bu Ros kira-kira? Ya, betul sekali Mbak. Terima kasih. Kemarin lagi-lagi waktu Presiden kita menyatakan ada libur panjang, kita cukup bersemangat. Namun kemudian kita tahu juga Pak Jokowi mengumumkan untuk menunda untuk kita libur panjang karena satu lagi-lagi kita tahu Pak Jokowi sudah bekerja keras dan dengan tim dan juga seperti itu. Dan memang betul Mbak. Untuk lockdown ini setelah tidak ada libur panjang, saya kan selalu mendapat laporan-laporan dari seluruh ketua DPD 34 provinsi ini, terutama Bali. Tadinya sudah wah Bu, saya random ya untuk bertanya itu hampir semua 30% itu di cancel. Namun lagi-lagi saya bilang memberikan semangat kepada teman-teman khususnya ketua DPD Asita. Marilah kita ini apapun yang dilakukan pemerintah kita mendukung dan membackup karena lagi-lagi mudah-mudahan COVID-19 ini cepat sekali pulih dan saya juga memberikan semangat untuk dalam hal ini kita tidak ada kegiatan untuk apalagi sekarang mulai tanggal 1 sampai 14 kita betul-betul menyiapkan untuk pasca COVID ini. Dan seperti yang semalam juga saya selalu mendengar Presiden kita selalu mengatakan kita tidak bisa mengecek menggas rem dan selalu menginjak rem. Nah itulah di situ kita juga selalu mengikuti, mengimbangi. Mudah-mudahan kebijakan ini sekali lagi akan bermanfaat untuk pariwisata Indonesia, Mbak. Jadi artinya memang Bu Ros dari Tour and Travel sendiri mencoba untuk bersabar, justru momen ini digunakan untuk mempersiapkan diri nantinya setelah pandemi ini setidaknya mereda begitu ya, Bu Ros ya. Betul. Baik, Betul. Tapi selama prosesnya ini pemerintah itu cukup berkomunikasi nggak dengan Asita untuk menyampaikan apa yang terjadi saat ini, kemudian pertimbangan-pertimbangan terkait dengan pariwisata seperti itu? Ya, memang alhamdulillah saya terima kasih kepada pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita selalu berkomunikasi bagaimana cara menanggulangi atau bagaimana caranya kita betul-betul nanti turisme ini akan berjalan dengan baik. Jadi kita selalu nanti siang kita ada press con untuk dengan Kementerian Pariwisata. Saya sekarang bersyukur juga dan memang kita selalu berdiskusi dan sekarang ini lebih kita insentif untuk berdiskusinya. Lagi-lagi Mbak, satu, memang betul-betul pemerintah ini memang harus bekerja keras dan sama dengan Asita ini khususnya tadi lagi-lagi kita membersnya 7.000 travel agent di seluruh Indonesia. Kitalah yang mengerti lapangan dalam arti untuk membuat paket, bagaimana cara mempromosikannya, bagaimana menyiapkannya.
Dan sekarang ini sudah betul-betul kita berdiskusi, mudah-mudahan setelah pasca COVID ini kita betul-betul menghasilkan yang terbaik untuk pariwisata Indonesia. Lagi-lagi saya menambahkan, pariwisata ini adalah satu garda terdepan untuk bagaimana perekonomian ini berjalan. Karena kita ini Asita lagi-lagi membawai 7.000 travel agent yang terdiri dari misalnya kita menjual dari mulai penerbangan, akomodasi, restoran sampai souvenir. Souvenir pun dari mulai dari yang kadang-kadang dari 100 rupiah sampai jutaan. Jadi itu benar-benar membuat roda perekonomian berjalan. Jadi berdasarkan catatan Asita sejauh ini Bu Ros selama pandemi itu berapa sih kerugian dari tour and travel? Wah, kalau waktu kemarin belum ada PSBB dari mulai Februari sampai September itu betul-betul hampir yang tadi saya bilang 90 sampai 95%, Mbak. Itu betul-betul kita terpuruk karena lagi-lagi pariwisatalah salah satu yang terpuruk dan mudah-mudahan pemulihannya nanti yang paling utama karena yang lagi-lagi kita selalu menyiapkan untuk bagaimana pasca COVID ini kita berlangsung. Jadi itu, tapi setelah ada kelonggaran PSBB kita mulai berjalan antara 20-30% naik dan mudah-mudahan ini naik terus dan tadinya saya berharap di Januari ini kita sudah mulai naik 50-70%. Saya sebagai ketua umum sangat berharap. Namun karena ada pengumuman lagi tanggal 1 sampai 14 ini lockdown, ya kita lagi-lagi memberikan atau memberi optimis dan tadi semangat. Mudah-mudahan setelah ini betul-betul apalagi menterinya Pak Sandi, mudah-mudahan ini menjadi angin segar. Karena kita ini betul-betul harus menyiapkan dan betul-betul berjualan dengan harga dan promosi yang betul-betul meyakinkan dan menarik untuk wisatawan Nusantara saat ini. Baik. Dan mungkin tambahan di sini kita biasanya ini suatu kelebihannya dalam arti positifnya dalam lockdown ini kita bisa mempromosikan 34 provinsi dengan paket-paket yang sangat menarik. Baik. Biasanya kita untuk tambahan, biasanya kita sangat sulit untuk mempromosikan domestik kita karena kadang-kadang harga kita malah bahkan pastinya harga kita kadang-kadang lebih murah ke Kuala Lumpur. Jadi sekarang ini mudah-mudahan seluruh pemirsa, apalagi kaum milenial, betul-betul lah kita betul-betul tadi di Indonesia saja sehingga memang 34 provinsi ini yang sangat indah. Indonesia itu menjadi surga dunia. Terima kasih. Jadi bisa dibilang ada peluang baru ya sebenarnya untuk wisatawan domestik untuk berwisata di negeri sendiri. Muncul peluang baru ternyata selama pandemi ini. Bisa dibilang seperti itu, Bu Ros? Betul, betul sekali, Mbak. Itu tampak dari mana ya? Dari reservasi tiket misalnya atau pemesanan hotel seperti itu nggak? Ya, betul. Jadi yang pertama memang kan untuk negara luar kita sudah pasti tahu Singapura, Kuala Lumpur pun masih bordernya belum terbuka. Itu satu. Kedua, sekarang ini tidak ada yang menyatakan, wah compare nih, biasanya saya selalu sebagai ketua umum selalu pusing mendengar kok lebih murah paket ke Kuala Lumpur daripada ke Bali, ke Jogja, ke Surabaya. Dan itu sudah kita bekerja keras dengan pemerintah bagaimana nantinya itu tidak ada lagi karena kita harus bekerja sama dengan airline, hotel kita sudah cukup bekerja sama. Disitulah dua. Jadi memang border belum dan saya tidak pernah ada lagi yang komplain karena harga di sini lebih mahal. Nah disinilah mudah-mudahan betul-betul nantinya juga setelah pasca COVID ini kita betul-betul di Indonesia saja dan betul-betul kita mempromosikan provinsi yang 34 ini yang sangat indah, Mbak. Tapi menurut gambaran Anda, nantinya akan sulit nggak untuk bisa mengembalikan kepercayaan dari wisatawan asing untuk masuk kembali ke Indonesia? Terima kasih. Sekarang ini tentunya yang tadi lagi-lagi Asita selalu membuat Zoom meeting untuk persiapan. Waktu itu kita sampai seminggu 2 kali, sekarang seminggu sekali. Bagaimana kita
berkomunikasi dengan negara-negara luar, terutama pun juga kemarin saya misalnya dari sekarang yang sudah border untuk keluar itu Uzbekistan dan Turki. Itu sendiri saya kemarin pergi ke sana. Intinya bagaimana saya meyakinkan mereka, terutama Uzbekistan, nanti kita mau charter misalnya dari Uzbekistan ke Bali. Dan kita merasa bersyukur Bali memang betul-betul ikon untuk Indonesia. Siapa yang tidak kenal Bali? Jadi itu poin pertama untuk mengenalkan. Waktu saya tanya Indonesia, oh yes Bali. Ya, namun lagi-lagi saya bilang ada 10 Bali baru yang memang cukup baik. Dan dia bilang, oh ya memang benar-benar. Jadi itu kita sudah berkomunikasi termasuk dengan Turki. Itu adalah salah satu program. Disitulah saya sebagai ketua umum menyiapkan betul-betul untuk pasca COVID ini. Yang tadi untuk kepercayaan bagaimana waktu pasca COVID ini wisatawan asing bisa berkunjung dan merasa safety. Baik, selain Bali, destinasi favorit dari warga negara asing apa sih Bu Ros? Ya, alhamdulillah sekarang juga NTT itu sudah cukup bagus, Komodo. Kemudian di Surabaya juga saya selalu sekarang ini misalnya di Malang, termasuk Jawa Barat, kemudian Jogja, itu memang juga sudah sangat terkenal. Dan saya lagi-lagi terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah menyatakan 10 new baru Bali dan 5 prioritas. Kita tahu memang provinsi kita ini sangat baik tapi tidak bisa semuanya langsung dipromosikan. Namun lagi-lagi saya bilang ini ada 5 prioritas, namun seperti yang lainnya pun tidak kalah penting. Dan setelah kita promosikan, kita jelaskan malah, wah oke, saya akan berkunjung. Memang lagi-lagi Mbak, sebelum pasca COVID ini, Asita sudah menyiapkan tidak single destination, tetapi multi destination. Jadi siapa yang pergi ke Bali itu akan pergi ke Lombok, kemudian ke Surabaya, begitupun yang di Jakarta. Kita selalu ingin pergi juga ke Jawa Barat, kemudian ke Jogja. Jadi kita sudah bagaimana yang wisatawan asing yang sudah datang jauh-jauh misalnya dari Amerika itu hampir 23 jam, bagaimana yang sudah datang ke Indonesia ini kita bisa bagaimana mereka tinggal lama di Indonesia. Baik, Bu Ros, kita masih akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Good Morning Jakarta.